Halo Kakak Asdos, di sini saya akan menjelaskan codingan saya. Jadi eh, kita jelasin secara cepat karena maksimal 10 menit. Jadi di awal ada library. Di sini aku batasin 100. Jadi kita bisa buat data 100 buku dengan enggak usah dengan. Di sini ada struct, type struct untuk nambung data buku dengan dua isian, nama sama harga. Jadi buku ini kita batasin 100 data buku. Di sini ada void. Jadi aku deklarasikan di awal. Terus kita masuk ke inti main. Di sini ada switch case untuk menu-menu dan dualnya. Jadi kita pakai dual biar switch case-nya ngulang selama inputannya nggak sama dengan 6. Jadi di sini ada tambah data buku, daftar buku sama kayak yang dibuat kakak Asdos kemarin, tapi itu versi buahnya, ini versi bukunya. Jadi ada case 1 sampai case 6. Kita masuk ke case 1 dulu. Case 1 kita masuk ke void key buku. Key buku ini, key buku. Jadi di sini untuk membuat data bukunya. Jadi kalau count kurang dari max key size, jadi kalau kan tadi kan sini countnya 0. Nah, count di sini 0. Kalau selama if 0 itu nggak lebih dari ini, atau ya nggak lebih dari ini, maka kita masuk ke sini. Ini untuk menginput data buku. Di sini kita scan F, ini untuk menginput nama, ini untuk menginput harga. Terus count plus. Jadi yang tadinya 0 jadi 1. Yang berarti kita sudah membuat satu data buku. Kalau misalnya kalau misalnya count-nya ini lebih dari ini, maka penuh, tidak bisa ditambahkan. Terus kita masuk ke case 2, D buku. Di sini untuk mencetak data buku. Jadi kita mencetaknya ini kita ini untuk mencetak. Kalau misalnya kita belum buat datanya, maka masuk ke else ini. Ini kalau count ini pakai ini. Jadi kalau kita belum buat datanya, maka ngeprintin data kosong, harap tambahkan data terlebih dahulu. Terus masuk ke case 3. Di sini case 3 itu data buku terurut. Jadi kita mengurutkan data buku yang sudah kita input itu berdasarkan nama atau harga. Kalau misalnya kita mau menginput berdasarkan nama, maka kita input 1, yang 3 sama dengan 1, maka masuk ke sort by name. Kalau misalnya kita mau menginput berdasarkan harga, maka masuk ke sort by price. Kalau di luar itu, maka inputan ini tidak valid. Misalnya kita masuk ke ini dulu, urut berdasarkan nama, berarti sort by name. Nih, di sini sort by name juga ada menu lagi, ascending apa descending. Ascending itu dari yang terkecil ke terbesar, kalau descending sebaliknya. Jadi kalau ascending kita inputnya 1, sort by nama A, char ordernya A, ascending. Kalau mau descending berarti ini masuk ke sort by nama D. Kita masuk ke void sort by nama ini. Sort by nama char order. Ini sama ya, kalau sama lebih dari 0, yang artinya kita sudah buat data bukunya. Itu kita masuk ke sini. Kalau tadi kita mau ascending, maka ini kita perhatikan ininya langsung. Kalau kita tadi milihnya ascending, maka kita ngejalanin ini. Kalau kita mau mengurutkan nama pakai descending, maka kita masuk ke sini. String case compare. Jadi ini untuk membandingkan dua string dengan tidak memperhatikan huruf besar atau huruf kecilnya, yang artinya case insensitive. Ini untuk tukar tempat. Jadi ya, ini untuk tukar tempat. Singkatnya untuk tukar tempat. Terus baru ngeprint datanya, mencetak data bukunya. Kalau kita belum buat datanya, maka data kosong ada pertama. Itu sama. Ini sort by nama, sort by price. Sort by price sama juga, ada sort by harga, sort by
harga di sini. Kalau misalnya ascending, kalau ya pokoknya ini ada menu untuk mengurutkan data buku berdasarkan harga. Terus ada menu lagi ascending dan descending. Kita masuk ke setelah itu kita masuk ke sort by harga ini. Sama, ada ascending atau descending. Ini untuk tukar tempat, ini untuk cetak. Terus ada search by nama. Nih, ini di menu 4. Kita void untuk mencari berdasarkan nama. Jadi ini untuk sama, ada give count 0, ada else juga. Kalau misalnya kita udah buat datanya, maka masuk ke sini. Ada font sama dengan 0. Ada for ini untuk nyari. Jadi kita cari satu-satu pakai ini for. Cari satu-satu kalau inputan nama yang kita pengen cari itu ada ini. Kalau ada berarti menghasilkan 0 atau true. Yang berarti lanjut ke sini. Nih. Sama, ini string class compare ini untuk membandingkan dua string dengan case insensitive. Kalau misalnya nggak ketemu, maka buku dengan nama ini tidak ditemukan. Kalau kita belum buat datanya, maka data kosong harus tambahkan data terlebih dahulu. Ini sama juga search by harga. Sama, bedanya yang dipakai harga, angka integer. Udah. Terus kita masuk ke outputnya. Di sini kalau kita belum buat datanya, maka data kosong. Ini juga kalau ini di menu 3, ini juga data kosong. Menu 4, data kosong juga. No, menu 5 ini data diri. Kalau kita input di luar selain angka 1 sampai angka dari 1 sampai 6, itu tidak valid. Kita input data dulu. Misalnya Moses, pakai nama aja biar cepat. Ini tentu ini ya, pakai bisa spasi. 1000. Dan Moses 20.000. Misalnya 15.000. Kita data buku, nama Moses. Kita mau mengurutkan data buku berdasarkan nama ascending, berarti dari A sampai Z. Nih, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Urut. Berdasarkan descending. Dibalik juga, dari C sampai A. Kita mau mengurutkan berdasarkan harga. Nih, 10.000, 15.000, 20.000. Ini ascending ya. Terus, kita mau mau mengurutkan data buku berdasarkan harga dengan descending, jadi dibalik 20, 15.000, 10.000. Terus kita masuk ke menu 4, kita cari berdasarkan nama apa Moses tadi. Moses, buku dengan nama Moses dengan harga 1.000 ditemukan. Kita cari di luar ini, misalnya nyari Moses. Tadi kan Mosesnya pakai spasi ini, buku dengan nama Moses tidak ditemukan. Jadi ini aku buat case insensitive yang tidak memperhatikan huruf besar atau huruf kecil. Kita cari misalnya Erinata. Ini kita cari berdasarkan harga. Misalnya harga tadi kita cari di luar yang diinputkan ya. Tadi kan nggak ada harga 40.000. 40.000 nggak ditemukan. Harga tadi berapa? 20.000 ya. Kecuali temukan. Oke. 5 data buku dan 6 keluar. Thank you. Jadi terima kasih. Itu tugas 3. Nanti aku input. Nanti aku masukin di link YouTube sama aku submit. Terima kasih.